kondisinya ya kalau bisa disebut memprihatinkan ya memprihatinkan, karena bukan hanya transportasi. Kalau masa sekarang ini sebenarnya ya semua sektor gitu ini, tetapi yang lain semuanya hancur. Justru karena semuanya dalam kondisi yang memprihatinkan atau dibilang pertumbuhannya negatif, bahkan sangat mengkhawatirkan, mencemaskan kalau kemudian ini tidak ada intervensi dari pemerintah, kemudian nanti ke depan kita akan bangkit kembali itu dalam kondisi yang susah, maka perlu ada hal-hal yang lain. Nah, tetapi secara umum memang ada beberapa hal. Yang pertama yang kaitannya dengan transportasi umum ini, pertama memang saat ini yang diperlukan oleh masyarakat pelaku maupun masyarakat penikmat transportasi umum itu adalah jaminan kesehatan. Tentu Permen Hub 18 2020, terus kemudian SE dari tim penanggulangan COVID baik 11 sampai dengan 18 yang terkait dengan new normal ini benar-benar harus terlihat dan terasakan oleh masyarakat, karena saat ini tidak ada murah, tidak ada mahal, tidak ada apapun. Pendekatannya masyarakat itu keluar atau tidak keluar, pakai sarana atau tidak pakai sarana, itu indikator pertama kesehatan. Yang kedua tentu aspek pelayanan. Ini baru nomor kedua itu tadi. Aspek pelayanan saat ini memang ya kita rasakan dari kalau yang dikelola langsung oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini Disub, misalkan aglomerasi, misalkan Transjateng, sudah ada proses penyesuaian, tetapi yang dikelola oleh pengelola, baik itu PT maupun koperasi, dalam perspektif jasa transportasi ini saat ini memang perlu mendapatkan perhatian dalam perspektif ini. Yang ketiga memang ini perlu pencermatan dan perlu diskusi bersama-sama ini dengan Pak Satrio maupun tim penanggulangan, kaitannya dengan overhead, apakah itu biaya operasional transportasi itu sendiri oleh para pengelola, karena semakin dalam jatuhnya pengelola transportasi ini, kalau bahasanya enggak BEP tiap hari enggak jalan tanpa ada penumpang, ini sangat mengkhawatirkan ke depannya nasib transportasi ini. Kalau kita disiplin dengan protokoler kesehatan, maka akuptasi penumpangnya itu kan minimal maksimal itu kan 50% begitu. Yeah. Nah, itu sudah kelihatan gitu. Padahal dari sisi pengelolaan hari ini, ketika kemudian dihitung secara normal gitu, menurut informasi kaitannya tanpa ada relaksasi, tanpa ada suntikan dan sebagainya, biaya operasional mereka sampai dengan 52 sampai dengan 60% rata-rata para pengelola ini. Artinya, kalaupun kemudian setiap hari itu penuh dengan standar protokol kesehatan, ini sudah mengalami kerugian gitu. Itu dari sisi pengelola. Apalagi kalau kemarin saya karena mendapatkan flyer untuk diskusi hari ini, sengaja saya unggah di sosial media, itu banyak yang kemudian berkomentar gitu. Relaksasi yang diharapkan muncul dari pemerintah saat ini ya ada yang sudah berjalan. Kalau untuk untuk para awak dan lain sebagainya ikut dengan relaksasi yang diberikan pemerintah dalam skala pendekatan penduduk, tetapi kalau kemudian dari sisi pengelola ini yang kemudian diharapkan betul segera ada proses realisasi, karena kata mereka yang paling besar itu kan biayanya ada di BBM dan spare part. Nah sekarang ini pendekatannya memang yang bisa dilakukan oleh pemerintah, ini nanti diskusi dengan Pak Satrio pasti menarik ketika kemudian saat ini pendekatannya ya pendekatan pajak dan pendekatan biaya-biaya yang sifatnya rutin tahunan begitu, bukan harian gitu.
Pendekatan dalam arti ditiadakan atau gimana itu, Mas? Kalau biaya apa ya, biaya di pemerintah provinsi kan memang kaitannya dengan transportasi umum, misalkan kaitannya dengan pajak tahunan, itu kan ada proses relaksasi yang diberikan oleh di Pemda dalam hal ini. Tetapi Samsat misalnya, tetapi kemudian ini kan pendekatannya pendekatan tahunan kan hanya mereka hanya membayar sekali setahun, sekali setahun, bayar pajak sekali setahun. Padahal tadi dari hitung-hitungan biaya yang muncul, kalau boleh disebut kerugian yang muncul, potensi kerugian yang muncul itu harian. Nah ini kan yang kemudian, nah ketika harian, apa pendekatan yang paling, apa keluhan yang paling menonjol dari mereka? Rata-rata mengeluhkan soal BBM dan spare part. Ini yang kemudian perlu ada diskusi. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan terkait dengan optimalisasi transportasi umum di masa pandemi. Sesuatu hal yang patut kita dorong bersama-sama ini, Mas. Karena memang suka tidak suka, diakui tidak diakui, bahwa hari ini para operator yang join di Trans Jateng atau di yang bergabung dalam perspektif Trans Semarang misalkan, itu hari ini lebih punya ketahanan dibanding dengan yang lepas secara sendiri-sendiri. Nah, ini kan menarik untuk kemudian di ke sana. Nah, yang kedua kaitannya dengan tadi saya sampaikan, indikator pertama bangkit tidak di masa pandemi ini adalah jaminan terhadap kesehatan. Nah, jaminan terhadap kesehatan ini tadi memang hanya 45% yang masuk ke masuk ke terminal gitu. Kalau kemarin operasi masker dan lain sebagainya sebenarnya sudah dilakukan. Kami kalau yang masuk 45% yang masuk ke terminal, kita beberapa ya, Batang, Gerobokan, Boyolali dan lain sebagainya, ketika ditemukan yang ada di dalam, sebisa mungkin Pak Satrio ini katanya operasinya ke teman-teman gitu, teman-teman pengelola terminal. Untuk apa? Untuk memastikan protokol kesehatan ini dilakukan, bahwa ya itu tadi, jaminan terhadap kesehatan dan higienisme itu harus betul-betul ada.